Halo semuanya, selamat datang di channel Clara Widiatun Muni. Hari ini saya akan mereview kembali materi yang telah diajarkan beberapa hari yang lalu mengenai pendidikan Pancasila. Baik teman-teman semua, materi yang akan dipelajari dari pengantar pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, yang kedua menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila, yang ketiga membangun argumen tentang dinamika pendidikan Pancasila, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Materi yang pertama yaitu konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Nah, konsep dan urgensi pendidikan Pancasila ini dibagi menjadi dua, yaitu konsep pendidikan Pancasila dan urgensi pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu konsep pendidikan Pancasila. Konsep ini dapat dipahami dari beberapa perspektif, yaitu yang pertama yaitu perspektif histori. Nah, perspektif ini dapat dilihat melalui latar belakang sejarah lahirnya Pancasila, di mana sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Yang kedua yaitu perspektif sosiologis. Ini dapat dilihat melalui Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu perspektif yuridis, yaitu melihat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang terakhir yaitu perspektif politik. Ini dapat dilihat melalui Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu urgensi pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila ini dapat dipahami dari dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Nah, pendekatan institusional yaitu melihat pentingnya pendidikan Pancasila sebagai salah satu mata kuliah wajib di perguruan tinggi yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa. Yang kedua yaitu pendekatan sumber daya manusia. Ini dilihat melalui pentingnya pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk karakter dan kompetensi mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan. Materi yang kedua yaitu menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Nah, ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sumber historis pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila ini adalah sumber yang berkaitan dengan sejarah perjuangannya bangsa Indonesia dalam menemukan jati diri dan kepribadian bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila. Nah, sumber ini mencakup dokumen-dokumen penting seperti Proklamasi Kemerdekaan, Piagam Jakarta, Sidang BPUPKI dan PPKI. Kemudian ada juga pembukaan UUD dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Nah, ini adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragama dan dinamis. Nah, sumber ini mencakup aspek-aspek seperti budaya, adat istiadat, agama, bahasa, etnis, ras, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sumber yuridis pendidikan Pancasila. Nah, sumber ini adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Nah, sumber ini juga mencakup aspek-aspek seperti sistem pemerintahan, lembaga negara, partai politik, pemilu, organisasi massa, gerakan sosial, dan masih banyak lainnya. Yang keempat yaitu sumber politik pendidikan Pancasila. Sumber ini adalah suatu hal yang berpengaruh penting terhadap pengembangan materi dan substansi dari pendidikan Pancasila. Nah, sumber ini mencakup aspek-aspek seperti sistem pemerintahan, lembaga negara. Materi yang ketiga yaitu membangun argumen tentang dinamika pendidikan Pancasila. Nah, argumen ini dibagi menjadi dua, yaitu dinamika pendidikan Pancasila dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu dinamika pendidikan Pancasila.
Dinamika pendidikan Pancasila ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yang diantaranya ada aspek historis, ada aspek kurikuler, dan aspek metodologis. Nah, aspek historis ini, pendidikan Pancasila memiliki sejarah yang panjang dan berliku. Pendidikan Pancasila mulai diperkenalkan sejak masa kemerdekaan sebagai upaya yang dilakukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam. Yang kedua yaitu aspek kurikuler. Aspek kurikuler ini, pendidikan Pancasila mengalami perubahan dalam hal kurikulum dan materi pembelajaran. Pada awalnya, pendidikan Pancasila diberikan secara terpisah dengan mata pelajaran lain, namun pada tahun 2013, pendidikan Pancasila disatukan dengan pendidikan kewarganegaraan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Aspek yang ketiga yaitu aspek metodologis. Ini adalah pendidikan Pancasila yang mengalami perubahan dalam hal metode dan strategi pembelajaran. Pada awalnya, pendidikan Pancasila menggunakan metode ceramah dan hafalan yang bersifat dogmatis dan monologis. Namun sekarang pendidikan Pancasila menggunakan metode diskusi, simulasi, role play, studi kasus, dan lain-lain yang bersifat interaktif dan dialogis. Yang kedua yaitu tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain yaitu yang pertama aspek ideologis. Pendidikan Pancasila ditantang oleh adanya ideologi-ideologi lain yang bersaing dengan nilai-nilai Pancasila. Ideologi tersebut antara lain liberalisme, komunisme, fundamentalisme, radikalisme, terorisme, dan separatisme. Yang kedua yaitu aspek teknologis. Pendidikan Pancasila ditantang oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dan masif. Teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi pendidikan Pancasila. Nah, dampak positifnya adalah memudahkan akses dan internet dalam proses pembelajaran. Namun dampak negatifnya adalah menimbulkan fenomena hoaks dan nilai-nilai yang tidak berkenan dan merusak nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu aspek generasional. Pendidikan Pancasila ditantang oleh perubahan karakteristik generasi muda yang menjadi peserta didik Pancasila, di mana generasi muda saat ini adalah generasi digital yang lahir dan tumbuh di era internet dan media sosial. Generasi digital memiliki kecenderungan untuk lebih individualisme, pragmatis, konsumtif, hedonis, dan apatis terhadap nilai-nilai Pancasila. Generasi digital juga memiliki gaya belajar yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih suka belajar dengan cara visual, audio, kinestik, dan interaktif. Materi yang keempat yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Nah, ada dua pendeskripsian esensi dan urgensi. Yang pertama yaitu esensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Nah, yang perlu dilakukan yaitu pembentukan karakter, pengenalan ideologi negara, dan penghargaan terhadap keberagaman. Sedangkan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan yang perlu dilakukan yaitu penguatan jati diri bangsa, pencegahan ekstremisme dan radikalisme, serta pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.